Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Selain hal menyenangkan, ternyata YouTube juga menyimpan video-video mengerikan yang mungkin gak banyak orang tahu nih guys. Bahkan dalam video-video ini, mereka tuh memiliki cerita mengerikan di baliknya loh. Penasaran ya videonya kayak gimana? Hai, gue Andreas. Yuk kita bahas beberapa video paling mengerikan yang bisa kalian temukan di YouTube menurut Calon Sarjana. Nomor 4. Penangkapan Ovidio Guzman Lopez. Ngelanjutin warisan ayahnya yaitu El Chapo sebagai gembong narkoba terkenal, sayangnya sang anak yaitu Ovidio Guzman Lopez malah berujung dikepung kayak begini teman-teman. Sal Ovidio, salga, tranquilo, señora, muéstrame las manos, ven hermano, enseña tus manos hermano, ven, tranquilo, señora. Bahkan polisi terlihat udah siap banget ngebawa anaknya si El Chapo ini ke penjara mereka. Ya mungkin karena Ovidio sendiri terkenal melanjutkan jejak ayahnya sebagai pemimpin kartel Sinaloa, meski El Chapo telah dipenjara sejak tahun 2014. Rencana ini dieksekusi dengan begitu sempurna, atau setidaknya begitulah awalnya terlihat. Namun, apa yang terjadi setelahnya justru membuat dunia jadi gempar. Kartel Sinaloa berusaha balas dendam secara besar-besaran dan membuat kota Culiacan berubah menjadi zona perang. Lebih dari 700 tentara kartel pergi ke jalanan tuh dengan serangan balasan yang begitu brutal. Polisi berusaha melakukan negosiasi melalui panggilan video dengan para pemimpin kartel, tapi semua itu telah diabaikan guys. Bentrokan pun semakin memanas dan korban jiwa mengancam pun semakin bertambah. Di tengah kekacauan, pemerintah Meksiko membuat keputusan yang begitu mengejutkan nih. Mereka secara terpaksa membebaskan Ovidio Guzman ini. Dan dalam hitungan menit, kota yang tadinya mencekam mulai tenang kembali. Namun, aksi balas dendam tadi barulah saja dimulai. Sasaran utama mereka siapa? Jelas, para petugas yang terlibat langsung dalam penangkapan sebelumnya. Eduardo yang bertindak sebagai pemimpin operasi penangkapan tadi telah menjadi target pertama mereka. Beberapa hari kemudian saat duduk di mobilnya, polisi ini disergap dan diberondong dengan 155 peluru. Las, tidak ada kesempatan baginya untuk selamat. Dan konon, semua petugas yang terlihat di rekaman bodycam penangkapan itu telah diburu dan dibunuh satu persatu sebagai bagian dari balas dendam dingin yang direncanakan oleh pihak kartel. Nomor 3. Hampir dikubur hidup-hidup. Prosesi pemakaman anak kecil dari Filipina tadi niatnya cuma buat kenang-kenangan keluarga di masa depan. Tapi nyatanya hal itu malah jadi bukti nyata guys kalau sang anak yang dinyatakan meninggal itu hampir saja dikubur secara hidup-hidup. Semua bermula ketika anak ini mengalami demam tinggi. Dirinya dinyatakan meninggal pada tanggal 12 Juli 2014 karena tidak adanya akses ke fasilitas medis yang memadai. Nah, dengan denyut nadi dan juga detak jantung yang tidak lagi terdeteksi, dokter pun menyatakan kalau sang anak telah wafat dan persiapan pemakaman pun harus segera dimulai. Namun, momen tragis itu tiba-tiba berubah menjadi keajaiban yang tidak terduga. Tepat sebelum peti mati ditutup, seorang tetangga yang bertugas menata tubuh si gadis kecil ini menyadari ada sesuatu yang aneh. Kepala anak itu tiba-tiba bergerak sedikit guys. Waktu dicek nadinya, ternyata masih berdetak dan juga bernafas loh. Dari sini, footage video tadi langsung berujung viral dan bahkan dianggap sebagai mukjizat. Namun, kenyataan di balik video viral ini jauh dari cerita bahagia. Memang benar, rumah sakit mengakui kesalahan dalam menyatakan kematian si anak. Tetapi sayangnya, gadis kecil itu tak pernah sadar kembali dan terus dalam keadaan koma. Hingga akhirnya pada tanggal 15 Juli 2014 atau hanya 2 hari setelah momen bangkit dari kematian tadi, dia dinyatakan meninggal untuk kedua kalinya.
Meski berita besar tentang mukjizat ini menyebar luas, kenyataan yang begitu tragis ini tidak banyak diungkap. Bahkan ketika gadis kecil itu telah benar-benar meninggal, video yang viral di bulan Agustus 2014 tetap menyebarkan narasi palsu tentang akhir yang bahagia. Banyak yang masih percaya bahwa si gadis ini selamat, meski sebenarnya keluarganya sudah harus berduka 2 kali. Cuma yang perlu diperjelas adalah kesalahan rumah sakit dan bikin keluarga ini hampir saja ngubur anaknya dalam keadaan hidup. Walaupun manusia bisa saja berbuat salah, tapi ini fatal banget sih guys. Gak kebayang gue kalau jadi keluarganya gimana. Di tengah rasa duka muncul sepercik harapan kecil yang sayangnya harus dibuat sirna setelahnya. Aduh, sedihnya minta ampun kan guys. Nomor 2. Mobil nyemplung. Bayangin deh guys, kalian lagi nyetir santai di sepanjang Highway 1 di San Francisco, terus lagi menikmati pemandangan laut yang tenang gitu. Tiba-tiba melihat sebuah mobil meluncur dengan kecepatan tinggi, lurus ke arah tebing dan menghilang begitu saja. Itulah yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2019 saat seorang pengendara melaporkan kejadian mengerikan itu kepada polisi. Dashcam miliknya berhasil menangkap momen krusial tersebut. Sebuah mobil Lexus SUV berwarna hijau keluaran tahun 2009 terlihat melayang di udara, terjatuh ke arah laut di bawah tebing curam. Aneh banget deh, mobil itu nggak terlihat mengerem sama sekali, yang seakan-akan pengemudinya sudah pasrah. Polisi pun langsung dihubungi dan mereka meminta bantuan tim SAR buat mencari korbannya di bawah sana. Sayangnya, mobil SUV Lexus yang kelihatan ngebut itu guys, gak pernah ditemukan sama sekali. Tidak ada roda, gak ada kaca, ataupun jenazah juga. Selama beberapa minggu, pencarian terus dilakukan. Tapi sayangnya, seakan-akan seperti terkena sihir tuh, mobil dan penumpangnya ini tidak pernah ditemukan sama sekali. Yang bikin tambah bingung, tidak ada laporan orang hilang ataupun kendaraan dengan deskripsi yang serupa guys. Video deskripsi ini menjadi viral dan muncul berbagai teori liar. Ada yang bilang kalau mobil itu hanyut terbawa arus laut, sementara yang lain juga percaya bahwa ada sesuatu yang supernatural menghilang ke dimensi yang lain. Bahkan ada yang curiga kalau video itu hoax dan sudah diedit. Namun setelah dicek ulang oleh para ahli, rekaman ini tuh terbukti asli tanpa manipulasi. Selama berbulan-bulan, misteri ini menggantung tanpa jawaban. Sampai akhirnya pada tanggal 29 April 2020. Ada seorang perenang yang menemukan jasad sedang mengambang di air, di mana setelah diidentifikasi ternyata adalah perempuan bernama Tracy Sinclair. Penemuan ini jelas memberikan petunjuk penting bahwa Tracy memang punya mobil SUV Lexus berwarna hijau tua sesuai dengan merek dan juga model yang kelihatan jatuh dari tebing itu. Ya, meskipun misteri penemuan mobil dan juga jenazahnya sudah selesai, tapi masih banyak pertanyaan nih masih tersisa. Apakah ini adalah upaya bunuh diri? Apakah hasil pembunuhan? Atau memang kecelakaan yang gak disengaja? Tapi polisi akhirnya menyimpulkan tuh guys bahwa kemungkinan besar ini adalah aksi bunuh diri. Namun yang paling aneh adalah mobil Lexusnya itu sampai sekarang tidak pernah ditemukan sama sekali. Dan tidak ada bagian mobil lain yang muncul juga. Nomor 1. Oh In-hye. Bayangin deh guys, kalian lagi nonton video skincare biasa nih di YouTube, tapi tiba-tiba ada glitch aneh dan 2 hari kemudian kreator video itu ditemukan meninggal dunia. Kedengarannya seperti sebuah plot film horor kan? Sayangnya, ini bukan cerita bohongan. Inilah kisah tragis dan misterius tentang Oh In-hye, seorang artis asal Korea dan juga seorang beauty vlogger. Jadi, pada tanggal 14 September tahun 2020 kemarin, wanita ini ditemukan tidak sadarkan diri tuh di rumahnya oleh seorang teman. Meski sempat dibawa ke rumah sakit dan nyawanya hampir terselamatkan, dirinya akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pagi harinya. Laporan resmi menyebutkan bahwa dia meninggal karena jantungnya berhenti setelah diduga melakukan percobaan bunuh diri teman-teman. Namun bagi banyak orang, ada sesuatu yang terasa tidak beres di sini. Keanehan pun dimulai karena video terakhir wanita ini cukup aneh.
Kalau kalian perhatikan, pada detik ke-48 videonya tuh kayak nge-glitch gitu guys. 진짜 리얼로 보여드리려고 정말 평소에 쓰는 나이트 케어가 어떻게 되는지 순서도 지금 즉흥적으로 제일 첫 번째는 토너를 화장솜에 묻혀서 닦아내야겠죠? 아주 유명한 이 독도 토너라는 거예요. 사실 용기는 이 용기가 아니에요. 아시죠? 근데 저는 다이소에서 Gerakan sisirnya pun juga kelihatan jadi kayak lagi nebas lehernya kan? Bahkan terdengar juga suara tinggi misterius yang menurut beberapa orang terdengar seperti "aku akan mati" dalam bahasa sana. Wah, apakah ini merupakan kode dari dia ya? Gak berhenti sampai di situ. Video tersebut juga dikasih nomor 48, padahal video terakhir yang diuploadnya baru nomor 45. Kemana nomor 46 dan nomor 47? Ya, entahlah kesalahan ini disengaja atau tidak, tapi banyak yang menganggap kalau ini bukanlah suatu kebetulan. Dari sekian banyak kejanggalan, perlu diakui memang kalau kasus ini tergolong aneh banget gak sih? Sayangnya, pihak keluarga nggak mau memperpanjang kasusnya sehingga sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri. Bahkan YouTube juga mutusin buat menghapus videonya karena dianggap memicu spekulasi yang berlebihan tuh. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.